Shalom saudara, kembali lagi bersama saya Sinia Tigea. Kali ini kita akan terus membahas tentang keadaan kerendahan Kristus. Nah, keadaan kerendahan Kristus ini menyangkut yang akan kita bahas tentang kenaikan juru selamat, yang artinya kenaikan Yesus Kristus, di mana dia telah mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia naik di surga. Nah, di sini kita akan membahas tentang kenaikannya ini, teman-teman. Dan kenaikan ini juga ada dibagi beberapa bagian natur kenaikannya. Nah, natur kenaikannya ini ada bagian-bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama, antisipasi nubuat Yesus Kristus. Yang kedua, catatan sejarah yang ada di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51, di mana sudah tercatat di dalam Alkitab tentang kenaikan Yesus Kristus sendiri. Dan pengakuan doktrin mula-mula yang ada di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14. Dan di sini kita juga akan membahas tentang apakah kenaikannya merupakan suatu kondisi atau transisi. Nah, pengertian secara duniawi di dalam Kisah Para Rasul sendiri dan di dalam bahasa asli terangkat yang artinya arah ke atas dan bentuk katanya pasif, yang ada dalam ayat 9 dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Dan awan menutup, yang artinya bahwa peristiwa alami. Dan arti dari naiknya sendiri, perjalanan yang berlanjut sampai ke surga. Sehingga kita dapat mengetahui dan mengerti makna dari kata naik dan terangkat ini, yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Dan ada juga beberapa bagian dari penggunaan, baik penggunaan terminologi yang ada di dalam Ulangan pasal 30 ayat 12, dan ada juga penggunaan hubungan spesial di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3. Nah, Yesus dan penggunaan hubungan spesial ini di mana Yesus berbicara di sebuah tempat, dia telah pergi untuk menyiapkan, dan keinginannya bahwa murid-muridnya ada di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, di mana dia memberikan suatu jaminan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan bersama-sama dengan kita akan bersama-sama dengan dia tibanya di surga. Nah, yang pertama tadi kita telah melihat bahwa natur kenaikannya, dan yang kedua kita akan melihat tibanya di surga. Nah, kenaikan Yesus Kristus di surga, kalau menurut saudara berapa kali? Nah, kalau saudara masih ingin tahu lebih dalam lagi, tetap ikuti channel saya. Jangan lupa komen dan share. Dan kita akan membahas tentang kenaikannya ini, berapa kali sih Yesus Kristus naik. Nah, arti secara terminologi dari kenaikannya sendiri, yang artinya kenaikan Yesus Kristus, bagi Kristus yang artinya restorasi kemuliaan preinkarnasi di dalam Yohanes pasal 17 ayat 5. Dan bagi dunia sendiri, yang artinya dasar pekerjaan Roh Kudus yang meyakinkan pekerjaan kebenaran di dalam Yohanes pasal 16 ayat 10. Dan penguasaan universal Yesus atas segala sesuatu yang ada dalam Kisah Para Rasul. Jadi bagian-bagian ini merupakan suatu yang harus kita ketahui, di mana Yesus Kristus sendiri memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya, dan dia meyakinkan pekerjaannya, kebenarannya.
bagian orang percaya. Nah, bagian orang percaya ini ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, berhubungan dengan pekerjaannya, menyediakan bagi tempat kita di surga. Jadi, dia menyediakan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Ketika kedatangan yang kedua, dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Yang ada di dalam Yohanes pasal 4. Dia telah merencanakan tempat yang indah buat kita, menyediakan tempat buat kita. Yang kedua, pengutusan Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat dari kisah para rasul, di mana Allah telah mengutus Roh Kudus buat kita sebagai orang-orang yang percaya untuk menjadi saksinya. Dan Roh Kudus sendiri sebagai penolong bagi kita. Yang di dalam kisah para rasul pasal 2. Yang ketiga, permulaan pelayanan sebagai imam agung. Nah, Yesus Kristus sendiri sebagai contoh buat kita bahwa dia adalah imam agung. Yang ada di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 15. Dan yang keempat, pemberian karunia bagi manusia. Jadi setiap karunia yang kita miliki sebagai orang-orang yang percaya maupun yang belum, itu adalah karunia yang Tuhan Yesus sendiri berikan kepada kita. Jadi kita harus mengucap syukur akan karunia-karunia yang kita miliki sekarang. Karena karunia itu berasal dari Yesus Kristus sendiri. Yang ada di dalam Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Jadi dia yang memberikan karunia-karunia itu kepada saudara, kepada saya, maupun kepada orang lain. Yang kelima, menjamin kebangkitan dan glorifikasi orang percaya. Nah, ketika kita meninggal, ada suatu jaminan kepada kita sebagai orang-orang percaya di mana kita akan glorifikasi kebangkitan. Yang artinya bahwa kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus sendiri secara fisik. Yang ada di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Di mana kita akan glorifikasi dan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Oke, kalau saudara masih penasaran akan berapa kali sih Yesus Kristus datang ke surga atau naik ke surga, kalau masih penasaran, tetap ikuti channel kami dan jangan lupa komen dan share serta like. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.